Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 6 waktu Indonesia Barat. 12 tokoh menerima Bhinneka Tunggal Ika Award 2017 dari Lembaga Kantor Berita Negara LKBN, Antara, dan Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI. Para penerima penghargaan ini dinilai sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk menjaga persatuan dan memperjuangkan keadilan sesuai dengan dasar negara Pancasila. Ke-12 nama yang menerima penganugerahan Bhinneka Tunggal Ika Award 2017 adalah Presiden Republik Indonesia kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang diwakilkan oleh Wasekjen Ahmad Basara. Ketua DPD sekaligus Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, Kepala BIN Jenderal Pol Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua PBNU Said Akil Siraj, Istri Abdurrahman Wahid Shinta Nuriyah Wahid, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Safi'i Ma'arif, Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qomas, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Filsuf Frans Magnisuseno, dan Yudi Latif. Keseluruh tokoh ini memiliki sejumlah kriteria yang dinilai telah mampu menjawab kondisi bangsa yang terancam dari perpecahan. Di antaranya memiliki tindakan konkret untuk menjaga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, memiliki sikap tegas terhadap organisasi radikal yang bertentangan dengan Pancasila, menegakkan prinsip ketuhanan dalam bingkai demokrasi Pancasila. Penyerahan Bhinneka Tunggal Ika Award 2017 sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 pada tanggal 20 Mei lalu. Awalnya unjuk rasa berlangsung tertib, mahasiswa meminta KPK untuk mengusut tuntas mega korupsi BLBI yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah, mahasiswa membakar ban bekas dan semua atribut aksi di depan gedung KPK. Untuk alasan keamanan, polisi yang telah siaga segera memadamkan api. Namun, massa tak terima dan mencoba melawan aparat kepolisian. Bentrok antar massa dan polisi pun tak terhindarkan. Jadi setelah aparat kepolisian mencoba membersihkan, aksi demonstrasi menuntut penyelesaian kasus BLBI ini berjalan lancar dan massa membubarkan diri pada akhirnya. Kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum, harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyinggung adanya pejabat yang memiliki paham anti-Pancasila. Bahkan tokoh yang disebut Cahyo mendukung penggantian ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Publik bertanya-tanya siapa tokoh yang dimaksud. Namun hingga kini belum jelas siapa saja tokoh dan pejabat yang dinilai anti-Pancasila itu. Sebagai pengemban tugas negara sudah seharusnya pejabat menjunjung tinggi landasan ideologi bangsa. Tak boleh ada pejabat yang anti-Pancasila. Pejabat negara harus bersih dari paham-paham yang ingin mengganti ideologi bangsa, apalagi bergabung dengan kelompok ekstremis dan radikal. Lalu sudah adakah daftar pejabat anti-Pancasila? Bagaimana pula langkah pemerintah dalam membersihkan lingkungannya dari kader kelompok anti-Pancasila dan berpaham radikal? Prime Talk akan membahasnya bersama saya Valerina Daniel. Telah hadir narasumber kami di studio, yaitu Ketua PBNU Robikin M. Has dan Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2004-2009 Adi Aksa Daud. Selamat malam Pak Adi Aksa. Sehat. Sehat Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga selamat malam. Assalamualaikum Pak Robikin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami juga hari ini. Baik, saya mungkin akan ke Pak Adi Aksa dan Pak Robikin nanti untuk dialog kita. Tapi sebelumnya kami harus menyampaikan informasi terlebih dahulu. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyebut ada mantan menteri yang saat ini menjabat Komisaris BUMN menyatakan ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Menyikapi hal tersebut, Mendagri mengusulkan Kementerian BUMN agar mencopot tokoh terkait dari jabatan komisaris. Ada rekamannya. Pokoknya ada rekamannya. Pak Wiranto menyebut data tuh ada rekaman visualnya, ada rekaman tertulisnya, ada fotonya, di mana, jam berapa, di tempat apa, ada semua.
Yang penting ormasnya. Nah, soal dia punya jabatan apa ya nanti pasti akan dinilai oleh ormasnya dong. Karena kan dia menjabat BUMN juga. Lah iya. Apakah dicopot? Ya itu kan urusan Menteri BUMN. Kalau saran Bapak sendiri copot? Apa? Bapak sendiri punya saran? Ya harus dong. Harus dong. Orang boleh sadar, tapi kan ini sudah membawa. Baik, kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Saya ke Pak Adi Aksa terlebih dahulu. Ada komentar dari pernyataan Mendagri? Ya, komentarnya apa? Mau gimana komentarnya? Yang dimaksud Pak Mas Cahyo itu siapa? Ya kan itu persoalannya gitu. Saya panggil Mas Cahyo karena saya ketua umum KNPI. Setelah beliau, ya. Jadi saya senior, dia senior saya lah. Dan saya sudah klarifikasi kepada Mas Cahyo. Ya mungkin klarifikasi apa itu? Ya saya tanya ini siapa maksudnya Mas Cahyo, ya kan? Kalau yang dimaksud saya merasa itu bukan pimpinan ormas kan? Saya bukan pimpinan ormas, ketua umum ormas, saya ketua umum Pramuka, itu organisasi pendidikan non formal. Dan kalau klarifikasi soal video saya datang sebagai tamu saja, ya tamu itu pada saat tahun 2013. Jadi gini ceritanya, Hizbut Tahrir Indonesia bikin acara di Gelora Bung Karno. Saya diundang sebagai tokoh tahun 2013 ini. Datang sebagai tokoh, beberapa tokoh-tokoh di situ. Saya melihat ada persatuan Islam, ya kan? Yang geloranya itu semangat khilafah Islamiyah, tapi dalam artian pikiran saya bukan dalam masuk kategori politik loh, persatuan umat tingkat dunia gitu loh ya. Ya saya langsung respon, ya saya kalau untuk persatuan Islam tingkat dunia khilafah saya mendukung. Hanya itu toh, tapi tidak ada kata-kata anti Pancasila segala macam. Bagaimana mungkin saya dituduh anti Pancasila? Wong saya mantan ketua umum KNPI. Tahun 99 Mbak Farina kan pernah ke rumah saya kan. Tahun 99 saya ketua umum KNPI. Itu saya ketika ada wacana untuk membuat federasi gitu Mas. Itu saya kumpulkan semuanya pejabat di Hotel Indonesia. Saya minta Pak Dharma Oratmangun bikin lagu Jangan Robek Merah Putihku. Tanda tangan Pak Amin Rais, tanda tangan almarhum Bang Ali, tanda tangannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Wiranto. Tahun 2001 saya bikin organisasi namanya Garda Muda Merah Putih. Saya ketua umum, ketua pembinanya itu adalah Pak Wiranto. Jadi Anda ke seluruh Indonesia mengatakan bahwa sebenarnya track record Anda adalah seorang yang Pancasilais, bukan anti Pancasila. Tapi kan masalahnya ketika video itu kemudian viral dan menggambarkan Anda hadir di sebuah organisasi yang saat ini kemudian dikatakan akan dibubarkan, itu mungkin mengarah kepada suatu. Tapi yang jelas tidak ada kata-kata anti Pancasila. Saya cuma datang sebagai tamu kok. Gila bener kalau cuma datang sebagai tamu terus kita dituduh anti Pancasila. Ngeri kali. Gitu loh. Tapi waktu ketika datang sudah tahu belum sebenarnya HTI ini seperti apa organisasinya? Ya kan saya diundang. Saya diundang datang ke Hizbut Tahrir, dia menyuarakan itu gerakan dakwah. Saya gerakan dakwah apa ya saya datang. Ini saya baru pulang dari Bali. Ada saudara saya ketua Pramuka Bali yang meninggal dunia Mas. Ngaben. Saya datang ke sana. Maksud saya anti Pancasila terus datang ke tempat kita. Jadi saya nggak bingung saya. Ini apa sih gitu loh. Terlalu banyak stigma-stigma yang diberikan gitu loh. Sekarang ini begini Mbak, menurut saya ini era kita ini sekarang ada yang namanya Rumah NKRI. Di dalamnya ada 34 provinsi. Ada lagi kamar-kamar provinsi, ada kamar-kamar partai politik ya. Kita berkutat di atas kamar-kamar ini terus. Kita lupa keluar menjaga kamar makan, dapur dan ruang tamu kita. Yang kita dengar aja echo chambers, ya kan? Gaung dari ruangan itu sendiri hanya eksklusif di antara kelompok-kelompok ini terus tidak inklusif gitu loh. Nah ini yang kita harapkan terbuka supaya inklusif gitu loh. Bangsa ini saya membuat buku kalau dibilang saya ya kalau dibilang itu saya tahun 2013 saya hadir di situ tahun 2013 akhir saya buat buku Menghadang Negara Gagal. Ada bukunya saya kasih Mbak ya. Itu di situ jelas saya bilang solusinya adalah Pancasila. Bagaimana mungkin dibilang anti Pancasila? Aduh teman-teman ini banyak yang teman-teman kelompok Cipayung yang dulu saya waktu jadi ketua KNP pada bilang, Bung, saya bilang buat apa lah di masalah ini? Ini hanya salah komunikasi. Suruh nuntut, ya ayo kita tuntut rame-rame. Saya nggak mau. Ini bangsa sudah capek nih. Masa menuntut lagi? Ini ada kesalahpahaman. Tadi malam saya bilang Mas Cahyo, Mas ini saya kecewa loh. Kata Mas, soal apa Mas? Kata beliau. Bilang apa tuh? Ya ada WA-nya. Ya soal apa Mas? Ya soal pernyataan Mas kayak gini apa ke saya gitu kan? Mas sebaiknya Mas klarifikasi ke Pak Menko Polhukam, ya gitu kan? Dia bilang begitu ada kepada saya soal ini ya, karena beliau udah klarifikasi belum Pak Diasa ke Menko Polhukam? Pak Wiranto kan, saya katakan saya sama Pak Wiranto udah puluhan tahun juga dekat dengan beliau, cuma beliau ini sekarang lagi ada di luar negeri kalau nggak salah. Jadi saya tanya sama
Sekretarisnya katanya baru pulang hari Kamis. Ya kan? Jadi baru nanti mau ditanyakan. Iya, tapi saya bingung ya. Kalau orang dikit-dikit datang terus langsung gak diklarifikasi terus anti Pancasila. Waduh, ini ngeri nih. Aduh ya Allah. Ini Bang, saya dalam buku saya itu Mbak, dalam negara gagal saya tulis 3. Bangsa ini bisa selamat. Kita masuk ke era reformasi, keluarnya itu nanti bisa disintegrasi, bisa ke arah demokratisasi jadi bangsa kita. Itu berpedoman pada 3 hal. Tergantung pada 3 hal. Pertama, tergantung pada cara berpikir, berkehendak, dan berbuat dari elit politik. Oke, 2. Ya. Yang kedua, cara berpikir, berkehendak, dan berbuat dari elit pemuda. 3. Yang ketiga, cara berpikir, cara berpikir, berkehendak, dan berbuat pemuda. Yang ketiga, kuat dan netralitasnya TNI Polri. Karena mereka lah TNI Polri pilar kita. Ya, jadi tidak ada kata-kata tadi bahwa Anda mendukung di luar NKRI. Nggak ada cerita. Saya tanyakan ke Pak Robikin dulu. Kalau dari komentar Anda sebenarnya tentang adanya dikatakan pejabat anti Pancasila seperti apa? Apakah misalnya NU punya data misalnya orang-orang yang pernah memandangkan misalnya harus syariat Islam di atas NKRI? Pertama begini, memang banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya paham apa sebetulnya HTI itu. Dulu memang dikesankan oleh banyak pihak bahwa HTI itu adalah lembaga dakwah. Misi utamanya adalah dakwah. Orang tidak paham bahwa sebetulnya tujuan akhir dari misi mereka adalah khilafah. Itu artinya bahwa ini bukan instrumen dakwah, bukan lembaga dakwah, tetapi lembaga politik, seperti partai politik. Sehingga kalau kemudian misalnya ada orang simpati dan sebagainya karena ketidakpahamannya itu dalam batas tertentu bisa dimaklumi. Tapi begitu misalnya sampai pada tingkat di mana ikut membenarkan bahwa pemerintah ini ada tauhid, pemerintah ini adalah mohon maaf saya sebut saja, pemerintah ini adalah setan karena dihasilkan oleh proses yang oleh mereka dinilai sebagai bertentangan dengan nilai Islam. Nah, kalau sudah sampai pada tingkat itu dan kemudian ingin mengusung gagasan khilafah dalam konsep pemerintahan, tentu saja kemudian pasti itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu bertentangan dengan NKRI, itu bertentangan dengan konstitusi kita. Dan ya bertentangan pula dengan kebinekaan kita. Nah itu yang pertama-tama harus clear. Jadi orang harus paham bahwa ini ada gerakan politik, bukan gerakan dakwah. Untuk klarifikasi soal HTI secara institusi sendiri ya Pak ya. Nah betul. tapi kalau dari segi misalnya HTI itu Anda juga katakan sudah cukup lama berada, kemudian mungkin juga melibatkan tokoh-tokoh lain di luar gerakan mereka. Bagaimana Anda memandangnya? Apakah memang itu murni kesalahpahaman atau sebenarnya memang ada dukungan terhadap ini? Ya, pertama bahwa kalau dilihat dari metodenya HTI untuk mengukuhkan gagasannya, pertama kan tentu penyemaian ide. Penyemaian ide itu tentu melalui pendekatan-pendekatan kualitatif pada awalnya. Dan kita paham bahwa HTI yang berdiri di akhir tahun 70-an di Indonesia, itu kalau dirunut dari sekarang umurnya udah lumayan tua. Katakan saja secara resmi 82 misalnya, itu artinya bahwa sekarang sudah 35 tahun. Kalau 35 tahun dan persemaian pertama-tama adalah di kampus-kampus misalnya atau di kalangan intelektual misalnya, hampir pasti bahwa mereka sekarang sudah berada pada berbagai institusi, mau institusi swasta, mau negara atau apapun, kalau kader-kadernya begitu. Nah, dalam konteks seperti ini maka bisa saja mereka ada di mana-mana. Nah, mereka ada di mana-mana. Dan tentu yang paling utama yang harus kemudian diperhatikan adalah apa yang mereka lakukan ketika ada di mana-mana itu. Lihat indikatornya. Ketika kemudian masjid-masjid bahkan masjid di pemerintahan, masjid di BUMN, ketika khutbah Jumat misalnya, maka isinya itu tidak menenteramkan. Seruan takwa ittaqullah dan seterusnya itu menjadi semacam hanya ritual. Tapi kemudian bahasa-bahasa yang dipilih ketika menyampaikan sesuatu itu sangat tidak menenteramkan, sangat tidak mendamaikan, dan saya kira bertentangan dengan nilai Islam itu sendiri. Oke, kita akan lanjutkan dialog kita nanti sesaat lagi. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.